Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Dua rumah di Jalan Milono, Samarinda terbakar. Peristiwa tidak terduga itu menyebabkan warga panik. Para orang tua di Samarinda mulai berburu perlengkapan sekolah. Sebuah tradisi pesta panen di tepian Buah Berau masih dipertahankan hingga kini. Pesta ini makin meriah karena mengundang berbagai kalangan. Kebakaran di permukiman ini terjadi di Jalan Milono, Samarinda, Rabu siang. Bangunan yang rata-rata terbuat dari kayu menyebabkan api cepat meluas. Petugas dan relawan pemadam yang tiba bekerja cepat agar kobaran tidak meluas. Salah satu warga menyatakan awalnya mencium bau menyengat. Tak lama setelahnya terlihat kepulan asap dan disusul teriakan warga. Situasi tidak terduga itu membuatnya panik dan secepatnya mengeluarkan barang berharga dari dalam rumah. Langkah cepat ini dilakukan karena kebakaran dekat dengan rumahnya. Kejadiannya kita kan dari pulang posyandu. Kenapa kan cepat pulang? Biasanya tuh kami jam 12 tuh baru pulang. Kok ringan tadi itu sudah pulangan aja, sudah kita ada pasiennya kan. Duduklah di situ kok bawa bawa kabel gitu loh. Ya sudah gerimis-gerimis ngambil jemuran kok ada asap di situ. Oh, bakaran di situ ya. Nah, sudah. Saya lihat ke belakang tuh apinya sudah penuh. Ini di pinggir rumah kan udah penuh sepanjang, kan rumahnya panjang. Udah besar sekitar ya? 15 meter gitu. Sudah penuh itu apinya. Itu ada orang ya Bu rumahnya? Ada tadi. Mungkin dia tidak tahu juga kalau ada kebakaran di luar. Petugas damkar kesulitan menjangkau titik api karena jalannya sempit. Agar bisa bekerja, mereka pun harus menyambung beberapa selang. Kurang dari 1 jam, kobaran berhasil dipadamkan. Di daerah di Milono. Jalan Milono ya, cuman posisi jalan berbukit, minim sulit air tidak ada karena berbukit. Kami menurunkan 3 posko dengan masing-masing 6 petruk, terus dibantu para relawan menghanguskan sekitar 2 rumah, sementara 2 terdampak. Ya, penyebab asal masih belum diketahui. Nanti kesulitannya apa gini Pak? Madam? Ya, kesulitannya minimnya air karena di daerah berbukit, jalan berbukit sangat sempit sekali, jadi mobil pemadam tidak bisa masuk dan menggelar selang terlalu panjang. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, sedangkan penyebab pasti kebakaran masih diselidiki. Amir Hamzah dan Ade Saputra melaporkan dari Samarinda. Hidran atau sambungan pipa air seperti inilah yang saat ini banyak dipasang oleh damkar bekerja sama dengan PDAM. 17 hidran sudah terpasang di berbagai lokasi untuk mengantisipasi kebakaran. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Samarinda, Hendra Aha menegaskan bahwa hidran tersebut boleh dimanfaatkan oleh siapapun. Namun Hendra melarang air dari hidran ini dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga, termasuk diperjualbelikan. Loh, ini kelebihannya adalah aku misalnya kontak untuk menentukan titiknya dari PDM yang mengetahui titiknya, apakah di situ terdapat distribusi sumber airnya kuat, deras atau tidak. Kalau di daerah itu tidak ada
distribusi airnya tidak deras, tidak besar, maka PDM tidak akan memasang hidran di situ karena percuma saja ada hidran namun titik air tidak ada. Pak, hidran ini diperuntukkan hanya petugas damkar atau pihak lain bisa menggunakan atau gimana Pak? Tidak, hidran ini diperlukan saat terjadi kebakaran, misalnya di suatu titik tertentu ada hidrannya, silahkan relawan pun bisa menggunakan hidran asal penggunaannya saat kebakaran tidak digunakan untuk kepentingan lain, misalnya dijual atau apa, itu dia bisa. Saat ini damkar juga sudah memasang hidran kering. Ini merupakan jaringan pipa yang tidak dialiri air dan difungsikan untuk memasok air ke lokasi kebakaran. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Ini aja kan? Petak tak berpenghuni di Gang Rombong, Samarinda diberi nomor oleh petugas gabungan yang melakukan razia. Sementara warganya didata satu persatu. Camat Samarinda Kota menyatakan pendataan ini sangat penting untuk warga yang selama ini tidak terdaftar di RT setempat. Dari pendataan ini diketahui jika tidak satupun warga yang memiliki surat kepemilikan lahan. Meski begitu, warga menyatakan bahwa bangunan yang ditempatinya itu merupakan miliknya karena didapat dengan cara membeli. Di sini belum kan. Sekarang yang pendataan bagi warga yang tinggal di bangunan liar. Karena selama ini keberadaannya tidak pernah melapor kepada Pak RT dan Pak Lurah. Sehingga kami anggap penduduk ini masih belum jelas. Ini sebetulnya fasum dulu. Dan orang itu membeli fasilitas cuma rombongnya doang gitu loh. Tapi rupanya orangnya sudah pergi diperjualbelikan, orang pergi disewakan. Nah, tapi tentunya kita tanya ada legalitasnya, enggak, rata-rata semua dia tidak punya. Cuman merasa mengakui bahwa ini miliknya. Karena beli itu. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menegaskan bahwa pendataan ini pertama kalinya dilakukan. Tugas Dinas PUPR adalah mendata bangunan yang berdiri di kawasan tersebut. Jangan lagi ini kalau sama. Sebelumnya belum pernah kita melakukan pendataan, dan karena hari ini Bu Camat meminta untuk kami mendampingi teman-teman dari kecamatan dan kelurahan, makanya hari ini kita melakukan pendataan dulu untuk sinkronisasi jumlah daripada bangunan. Khusus untuk PUPR kami hanya mendata bangunan. Salah satu penghuni bangunan mengaku bangunan tersebut sudah ditempati sejak tahun 1980. Bangunan itu didapat dengan cara menebusnya pada seseorang. Ia memastikan saat ini memiliki 3 bangunan dan seluruhnya didapat dengan cara membeli. Ini dulu nebus. Nebus ya? Ya, dari siapa nebus. Bu? Dari Bapak Mise. Bapak Mise dulu ya? Ya, Bapak Mise nebus. Yang lain-lainnya itu beli. Beli ya? Yang nebus tuh yang daerah sini. Terus sekarang ini ibu-ibu punya berapa bangunan di sini Bu? Ini tutu 3, yang waktu itu ya cuma 1 ini di los itu deh. Di los ya? Ya, di los itu juga di los. Cuma di sana ada 1 disewa orang. Disewa orang ya? Itu Bu, aja. sekarang ini kan ada pendataan dari pemerintah. Apa yang ditawarkan hari ini Bu? Ditawarkan apa maksudnya? Alih fungsi atau apa Bu dari pemerintah pendataan ini Bu? Atau tujuan dari pendataan ini apa yang disampaikan oleh pemerintah daerah di sini? Saya nggak tahu persis ya. Gimana ngomongnya? Cuma didata aja Bu jadi ya? Oh ya, bilangnya didata aja. Ya, tapi ditulis saja kan ya. Hasil pendataan ini selanjutnya akan dibahas di kantor wali kota. Belum diketahui secara pasti nasib para penghuni bangunan termasuk rencana Pemkot terhadap gang tersebut. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Ya, maksudnya harus mungkin dipilih lagi ya.